Hai semua, apa kabar? Gua selalu berharap agar kalian semua selalu dalam keadaan sehat tentunya. So, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua akan mengulas project yang memang sudah di request. Dan project ini sudah kalian lihat di judul dan di thumbnail. Namun tetap sebelumnya gua perlu disclaimer on dulu bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Tentunya kalian harus do your own research karena Dior itu penting. Di sini gua hanya mengulas, sama sekali tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Pada akhirnya semua tentunya terserah kalian, ya. Oke, teman-teman, gua bawa kalian ke CoinMarketCap untuk melihat Lunar. Ini adalah simbolnya LNR dan ini adalah harga pada saat video ini dibikin. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 2,32%. Kemudian ini adalah market dari Lunar. Ada di PancakeSwap, Bitmart, dan DigiFinex. Dan seperti yang kita lihat juga di sini bahwa Lunar adalah salah satu project yang berdiri di atas jaringan BNB atau BEP20 dan di sini pun juga kita langsung tahu bahwa Lunar sudah diaudit oleh Certic. Nanti kita akan cek juga. Ini adalah website resminya. Nanti kita kupas satu-satu secara cepat aja ya. Lunar, ada how to buy, white paper, blog, social links, roadmap, contact. We are streamlining the entire crypto experience. Lunar is a DeFi ecosystem that aims to revolutionize the way we interface with the crypto. Oke, ini adalah homepage-nya. The Lunar Ecosystem. Terlihat di sini ada 3 ekosistem dari Lunar. Yang pertama adalah The Lunar App, yang kedua adalah The Lunar Token, dan yang ketiga adalah Lunar Crystal NFTs. Lanjut, crypto, how it should be, atau crypto, bagaimana seharusnya. Jadi Lunar aims to deliver the best crypto experience imaginable by putting you at the forefront. Ada 6 poin di sini. Ada seamless user experience, ada everything in one place, ya, no need to juggle between numerous spirit platforms, hold, trade, research, and discover crypto from a single interface. Oke, jadi utilitas dari platformnya ini nanti sebisa mungkin dilakukan dalam satu tempat, gitu. Jadi nggak perlu pindah-pindah ke aplikasi yang lain, gitu kan. Jadi di sini bisa hold, trade, research, dan sebagainya di satu tempat. Kemudian fully interconnected. Ada no more blockchain barrier, security first, audit and testing. Kemudian di sini ada Lunar Token. Lunar adalah token Binance Smart Chain yang memfasilitasi seluruh ekosistem Lunar dan memberikan refleksi asli bagi pemegangnya. Oke, di sini ada strong token economics and modest tax 12% atau 12% ya. 3% back to the holder in reflections, 3% to the Lunar or BNB liquidity pool, Certic security audited, score top 1%. Kemudian ini adalah Lunar app-nya. Lunar mewakili perubahan paradigma dalam cara kita berinteraksi dengan kripto. Semua fungsi yang Anda butuhkan dalam satu platform intuitif yang memungkinkan Anda memperdagangkan hampir semua token atau NFT di seluruh blockchain dalam satu klik. Jadi ini keunggulan dari aplikasi Lunar nantinya. Kemudian ada Lunar Crystals. Lunar Crystal adalah kumpulan NFT yang membuka kekuatan khusus bagi pengguna saat terhubung ke ekosistem Lunar. Mereka juga menghasilkan hadiah token Lunar saat dipertaruhkan. Ada 8 jenis kristal yang berbeda dengan kelangkaan yang berbeda-beda, masing-masing dengan kekuatan uniknya sendiri dan jumlah pantulan Lunar. Oke, kemudian ini the leadership team. Ada Spaceman, co-founder and CEO, Mr. Moonshot, co-founder and COO, Master JD, CTO, dan Apollo. Di sini memang ada foto orang, tapi gua nggak tahu ya apakah ini foto aslinya atau bukan. Yang jelas kalau ini namanya, gua yakin ini bukan nama asli juga ya, karena kalau ini dibilang docs, ya sebenarnya nggak fully docs juga kalau misalkan namanya bukan nama asli gitu kan. Ini adalah roadmapnya. Ada beberapa fase, kita akan jelajah satu-satu ya, fase per fase. Fase 0 ini udah komplit. Ini ada audit and KYC verifications. Get a full audit through Desert Finance. Kemudian complete KYC verification through Desert Finance juga. Berarti kalau udah KYC verifications, tentu sebenarnya seluruh timnya itu sudah docs, sudah store KTP ke
Desert Finance ini. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, sebenarnya kita bisa nanya ke Desert Finance untuk mereveal siapa-siapa nih orang di belakang misalkan Lunar seperti itu. Bisa dikatakan kalau misalkan udah KYC verifications, berarti sudah lebih aman. Karena kita udah sempat bahas ya, apa sih kelebihan dari KYC verifications atau Know Your Customer verifications. Kemudian di fase pertama pun ini juga sudah komplit. Ada bikin marketing, build initial community, private sales of Lunar and Lunar Legend NFTs. Di fase kedua pun juga udah komplit, scale marketing effort and build hype, build initial NFT artwork, fill whitelist, create educational content. Nah, kemudian ini untuk fase ketiga di sini tertulis in progress ya. Tapi kalau misalkan gue lihat apa-apa yang ada di fase ketiga, harusnya sih ini udah kelar harusnya loh ya. Kemudian ada fase keempat, sama sekali belum ada keterangannya ya. Ada development of Lunar Web App, kemudian alpha release of Lunar Decentralized Exchange Wallet Web App, beta release of Lunar Decentralized Exchange Wallet Web App. Jadi kalau melihat roadmap-nya ini, memang aplikasi atau platform yang tadi kita lihat itu memang belum dirilis. Kemudian di fase kelima ada launch Lunar Web App version 1.0, kemudian development of Lunar Mobile App, beta release of Lunar Mobile App, launch Lunar Mobile App version 1.0, monitor release and continue to make improvement. Yes, ini hanya sampai fase 5 untuk sementara ini ya. Dan kalau kita ke blog ini, memang ada beberapa update yang bisa kita temukan di sini ya. Jadi untuk para holdernya Lunar, sering-sering aja lihat blognya. Kali aja ada update yang memang besar, ada event seperti itu. Dan siapa-siapa yang tertarik dengan Lunar ini, gue sarankan sih untuk ngecek white papernya juga, karena di sini lebih lengkap daripada websitenya. Ini adalah Lunar White Paper version 1.2. Ini kalau kita lihat dari table of contentsnya, ini ada banyak hal memang yang ada di white paper ini. Jadi ini dikatakan the problem atau masalahnya. The crypto users experience is terrible, but you already knew that. Users have to juggle enormous number of disparate applications to engage in the most fundamental aspects of crypto trading and research. Many traders use upwards of 20 plus different tools. Dan sebenarnya kita juga udah tahu hal ini, ya kan, kita harus loncat sana, loncat sini untuk menganalisa pergerakan harganya, kemudian untuk tradingnya di mana, seperti itu. Jadi memang tujuan atau misi dari Lunar ini pengen ngebangun platform yang sebenarnya, yang nantinya users tuh nggak perlu loncat sana loncat sini, semuanya sudah ada di platform itu. Dan kalau memang nanti platformnya benar-benar seperti itu, well, ini bakal bagus banget sih istilahnya, ya kan, nggak perlu menginstal banyak aplikasi misalnya seperti itu. Itu yang ditawarkan oleh Lunar sebenarnya. Nah, ini adalah the vision atau vision dari Lunar. The goal for Lunar is simple. Tujuan dari Lunar simple gitu kan, to deliver the best crypto experience imaginable by putting you at the forefront. Ray centralized on you. No longer will you have to juggle between 6 disparate apps and 8 disparate websites. With Lunar ini dia, everything you need should be instantly accessible in one place. Jadi semuanya ini sudah tersedia di satu tempat. Ini termasuk wallets, ada decentralized exchange for trading tokens, price charts, token information, token explorers, portfolio tracking, watch list, price alert, reflections tracking, farming and staking, NFT trading, and more. Nah, ini yang diunggulkan dari platform Lunar ini nantinya. Dan ini juga tadi sempat ada di website juga ya, tokenomics-nya. 12% fee, memang tax-nya itu adalah 12% ketika kita membeli ataupun menjual. Tapi fee ini 12% ini bisa dihindari ketika kalian ini misalkan belinya di centralized exchange kayak misalkan Bitmart. Ini ada pembagiannya di sini. Kemudian utility-nya. Unlike many DeFi tokens, the Lunar token provides a substantial amount of utility within the Lunar ecosystem. Artinya ya token Lunar ini nanti akan bisa digunakan untuk ke semua hal-hal yang ada di dalam ekosistem Lunar. Intinya seperti itu. Kemudian liquidity pool-nya. Ini penting nih. Oke, jadi di sini dikatakan 100% of Lunar BNB liquidity is locked within Pink's sale for 1 year, which will be extended prior to the unlock date. Jadi di sini dikatakan 100% Lunar BNB liquidity itu dikunci di Pink sale untuk 1 tahun. Nanti kita akan cek juga ya, apakah benar. Kemudian masih berapa lama lagi gitu kan.
Dan di sini dikatakan juga nanti akan di relock ketika hampir mendekati unlock date-nya. Oke teman-teman, website resminya dan white papernya udah kita cek. Sekarang kita akan melihat hasil dari auditnya, Certik Audit. Yang mana ini bagus karena sudah di audit oleh Certik. Ini adalah poin plus juga. Security score untuk Lunar ini mendapatkan skor 92 dan skor ini udah termasuk tinggi ya. Ada 13 total findings. Untuk yang critical ini udah all resolve. Yang major ini masih 3 dan masih 0 yang resolve. Artinya belum sama sekali resolve. Untuk medium udah all resolve. Untuk minor findingsnya 3 findings dan belum resolve ke semuanya. Untuk yang informational 7 findings dan semuanya pun juga belum resolve. Dan kita bisa lihat Skynet-nya juga di sini. Selanjutnya untuk sentiment analisisnya ini terbagi menjadi 3 ya. 38,0% positif, 59,2% netral, 2,82% negatif. Artinya bisa dikatakan ini lebih cenderung netral dan positif. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat detail dari hasilnya, kalian bisa klik di sini view PDF. Nanti kalian akan download hasilnya, oke? Saran juga untuk teman-teman ya, kalau misalkan mau ngecek suatu project, misalkan project baru, pastikan jangan cuma dicek di websitenya doang. Website mah bisa ditulis sedemikian rupa istilahnya seperti itu. Namun kita juga harus ngecek dari berbagai aspek gitu kan, dari misalkan liquidity-nya dikunci atau enggak. Kalau misalkan dikunci berapa persen, kemudian sampai berapa lama kayak gitu. Jangan cuma baca liquidity dikunci udah selesai. Tahu-tahu liquidity-nya dikunci cuma misalkan berapa persen. Kemudian tinggal sebentar lagi, ya udah resiko rakpul istilahnya seperti itu ya. At least kalau menurut gua, kalau misalkan yang nggak mau repot, at least kalian gua sarankan untuk ngecek di token sniffer. Jadi nanti hasilnya udah ada semua di situ, tinggal dibaca aja. Itu pun juga gampang caranya. Pertama tinggal di copy smart contract-nya, kemudian masuk ke token sniffer, di-paste-kan di sini, kemudian diklik aja di sini ya. Misalkan ini adalah Lunar. Oke, selanjutnya kita akan cek smart contract-nya berdasarkan temuan dari token sniffer. Ini untuk smell test-nya dapat skor 55/100. Ya, bisa dibilang rata-rata lah ya, atau nothing special seperti itu. Kemudian dari swap analisisnya, token is sellable, not a honeypot at this time. Untuk mengecek secara langsung token is sellable atau enggak, ini sebenarnya sangat gampang sekali. Langsung ke PooCoin, kita lihat di sini ada yang jual apa enggak gitu kan. Kalau ada yang jual ya berarti sellable, istilahnya seperti itu. Secara gampangnya seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada dua hal yang di X atau tidak memenuhi standar. Yang pertama adalah buying fee-nya ini 12%. Ini di X karena lebih dari 10%. Kemudian sell fee-nya pun juga 12%, lebih dari 10%. Jadi ini udah sesuai ya dengan apa yang ada di websitenya. Memang untuk fee-nya, buy and sell-nya itu 12% sesuai dengan tokenomics-nya. Kemudian untuk contract analysis, yang pertama verified contract source. Kita bisa cek secara langsung. Kita klik kontraknya di sini dan seperti yang kita lihat contract source code verified ya. Jadi ini sudah sudah terverifikasi. Bagus sebenarnya kalau udah terverifikasi. Kemudian kita lanjut, no prior similar token contracts. Ini di X karena diindikasikan berdasarkan token sniffer ini ada similar token contracts yang bisa dikatakan hampir sama lah, similar dengan kontraknya Lunar. Kalau pengen lihat ya di bawah sini, ini dia di bawah sini, similar token contracts. Kemudian ini tentang renownship. Berdasarkan temuan dari token sniffer, kontrak atau smart contract untuk Lunar ini tidak di renounce. Dan gue sering bilang ada plus minusnya kontrak yang di renounce atau kontrak yang tidak di renounce. Ini masih bisa diotak-atik. Contohnya misalkan disable selling, change fee, or mint a new tokens. Istilahnya seperti itu. Ini resiko kalau misalkan kontrak tidak di renounce. Artinya ini masih ada resiko untuk honeypot. Kita lanjut, holder analysis. Di sini dikatakan token burn sebesar 8,48%. Circulating supply-nya tinggal sekian. Kemudian untuk owner atau creator wallet contains less than 5% of circulating token supply, yaitu sebesar 4,36%. Selanjutnya ada all other holders possess less than 5% of circulating supply. Kita akan langsung cek ke holdernya. Kita cek berdasarkan BSC scan. Untuk total supply dari token Lunar ini 1 quadrillion. Kemudian untuk holdernya sampai pada saat video ini dibikin sebanyak 36.116 holders. Kalau kita cek ke holdernya, ini adalah top 1000 holders. Dan yang nomor 1 ini adalah Lunar Growth Wallet.
ini mempunyai presentase sebesar 9, sekian persen. Dan kalau kita lihat memang secara detail, ini wallet adalah mendapat pasokan secara aktif. Dan ini didapatkan dari sini ya, 5.5% to growth wallet. Ini untuk keperluan marketing, development, overhead, burns, and buybacks. Kemudian untuk yang nomor 2, ini adalah null address atau dead wallet. Semua token yang terbakar nanti akan masuk ke sini. Dan ini sudah terbakar sebesar 8,4 sekian persen. Jadi sebenarnya kalau menurut persentase ini masih kecil sebenarnya. Kemudian yang ketiga ini adalah PancakeSwap. Yang keempat ini Lunar Deployer. Artinya ini memang punyanya developer. Punya persentase 3,9%. Ya memang ini bisa dikatakan kecil karena masih kurang dari 5%. Dan ini ada beberapa wallet yang punya persentase lebih dari 1%, 1,0 sekian sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat ini, wallet nomor 5, kemungkinan ini punyanya developer karena ini juga mendapat pasokan dari Lunar Deployer. Jadi udah confirm ya yang ada di holder analysis ini untuk ini. Kayaknya ini terlalu besar karena kalau melihat di sini ini cuma 3,9. Kemungkinan belum diupdate sama token sniffer. Kita lanjut, yang terakhir, liquidity analysis. Ini dicentang semua. Pertama, adequate liquidity present. Ada 4.891, sekian BNB. Dan kita bisa samakan juga di PooCoin untuk Lunar, yaitu ini. Sekitar itu ya, 4.891an BNB. Kemudian, at least 95% of liquidity burn atau lock. Dikatakan 97,23% locked di pink lock. Sampai tanggal 16 November tahun 2022. Jadi tinggal beberapa bulan lagi sebenarnya. Tapi tadi di websitenya dikatakan kalau nanti akan mendekati unlock date, nanti akan di relock lagi. Kemudian selanjutnya, owner atau creator wallet contains less than 5% of liquidity, yaitu 2,69%. Oke, kita akan lihat apakah ini di lock atau tidak. Kita ke PooCoin di BNB liquidity pool holding ke holders. Kita lihat di sini. Ini memang ada dua. Nomor pertama 97,2 sekian persen dan ini di lock di pink lock. Dan yang kedua ini Lunar Deployer 2,69%. Sepertinya yang kedua ini nggak di lock. Kita cek yang pertama. Terlihat di sini memang terbagi menjadi 3 lock di pink lock semua. Kita cek satu-satu ya. Kita cek yang pertama. Ini dia, kita ambil unlock date-nya ini. Kemudian kita pastekan di sini. Epoch Converter timestamp to human date. Oke, ini di lock sampai tanggal 16 November 2022. Sama dengan yang ada di token sniffer ya. Kemudian yang kedua, kita ambil juga di sini. Sama, ini di lock sampai tanggal 16 November tahun 2022. Dan yang ketiga, oke, kalau yang ini 1 hari sebelumnya sampai tanggal 15 November tahun 2022. Ya intinya nggak beda jauh lah. Kita udah pastikan bahwa ke semuanya terlock ya, 97 sekian persen. Bisa dikatakan aman lah, aman dari rug pull tapi sampai tanggal yang tadi itu. Oke? Oke lah teman-teman, jadi kita udah kupas tuntas untuk project ini. Dari websitenya, smart contract-nya. Kalau melihat projectnya, ini kalau gua melihat projectnya ya, project ini adalah project yang menurut gua bagus ke depannya. Karena dia nge-build original product. Dan project seperti ini yang sering gua singgung adalah project yang punya ketahanan jangka panjang seperti itu. Namun pada akhirnya ya nanti akan tergantung dari pihak developernya mendeliver projectnya itu. Dan untuk sekarang ini masih aman karena liquidity-nya terkunci. Tapi sampai November tahun 2022 untuk holdernya nanti harus memastikan bahwa sebelum unlock date itu harus di relock lagi oleh pihak developer. Mungkin dari gua ulasan sekarang ini gua cukupkan sampai di sini karena ini pun juga durasinya udah sangat panjang. Kalau misalkan nanti ada update terbaru mengenai Lunar yang menarik, gua akan update lagi ke kalian. Sekali lagi, ini hanyalah ulasan, bukan suatu ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu aset kripto. Kalian tetap harus do your own research dan bijaklah dalam bertrading. Thank you yang udah nonton, really appreciate you guys. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.